dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan doa tersebut akan menjadi penjaga bagi dirinya dari syaitan pada hari tersebut sampai sore hari. Dan tidak ada satu orang pun yang datang pada hari kiamat membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia bawa, kecuali seorang yang beramal lebih banyak daripada apa yang dia amalkan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri." Dan barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi di setiap hari 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adla asyra riqab." Al-adla yaitu dengan memfathahkan ain, maksudnya adalah sebanding, dan sebanding dengan sesuatu yang berbeda jenis. Adapun al-idl dengan mengkasrahkan mim, maka yang sebanding dengan sesuatu yang sejenis dengannya. Dan berkata orang-orang Basrah, al-adl dan al-idl adalah dua bahasa yang artinya sama, yaitu sebanding. Syekh Hafizahullah mengatakan, "Ma yusabbahu bihi fil ayyam wa fadli tasbih," doa yang dibaca setiap hari dan keutamaan bertasbih, yaitu wirid yang dibaca setiap hari, yang dibaca oleh seorang muslim di setiap hari dari hari-harinya. Dia berusaha untuk tidak pernah meninggalkan sekalipun wirid ini di setiap harinya. قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه كلمة التوحيد التي لأجلها قامت الأرض والسماوات. وقد جمع في هذا اللفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير بين هذه الكلمة كلمة التوحيد العظيمة وبين تأكيد معناها ومدلولها وذكر شيء من دلائلها وبراهينها. Doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimat tauhid yang dengannya lah tegak langit dan bumi, dan telah dikumpulkan dalam lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Digabungkan antara kalimat ini, yaitu kalimat tauhid yang agung, dengan penegasan maknanya dan artinya. Juga disebutkan sebagian dari bukti-bukti tauhid. قوله في كل يوم 100 مرة يفيد أهمية المواظبة على هذا الذكر بهذا العدد 100 مرة، بحيث يكون وردا للمسلم في كل يوم من أيامه. والمئة تعد اتباعا للسنة بأصابع اليد، لأنه أبلغ وأكمل في التعبد والخشوع والبعد عن المراءات من استخدام الناس لآلات أو خرز أو نحو ذلك. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini dibaca setiap hari 100 kali, menunjukkan pentingnya untuk terus-menerus membaca zikir ini sebanyak 100 kali, sehingga zikir ini menjadi wirid bagi setiap muslim di setiap hari. Dan jumlah 100 dihitung dengan cara menggunakan jari-jari, karena hal itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih sempurna untuk kekhusyuan ibadah seseorang, dan lebih jauh dari sifat riya jika seorang menggunakan alat-alat penghitung atau manik-manik atau sejenisnya. ولم يذكر في هذا الحديث وقت من اليوم يؤتى فيه بهذه التهليلات، فلولا في مثل هذه الحالة المبادرة والاتيان به في أول اليوم ومفتتحه، لأن ذلك فيه أولا مسارعة في الخيرات، وثانيا ليغنم خيرات هذا الذكر وبركة من أول يومه، وثالثا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في يومه من الحوائل والعوائق والشواغل. Dan tidak disebutkan dalam hadis ini
waktu tertentu yang kapan dibaca zikir ini, maka yang lebih utama seseorang membacanya segera di awal hari dan di pembuka harinya. Karena jika dia baca di awal hari, yang pertama itu adalah menunjukkan dia bersegera dalam kebaikan, yang kedua agar ia mendapatkan kebaikan dan berkah zikir ini sejak pagi hari. Yang ketiga, karena seorang manusia tidak mengetahui apa yang menjadi penghalang pada hari tersebut, bisa jadi ada kesibukan-kesibukan yang membuat dia lupa untuk membaca zikir ini. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الفوائد والثمار لمن يوفق للإتيان بهذا الذكر والعناية به. فذكر عليه الصلاة والسلام 5 ثمار عظيمة، وهي الأولى كانت له عدل 10 رقاب، أي كأنما أعتق في يومه هذا 10 رقاب في سبيل الله. وعتق الرقاب لا يخفى عظيم فضله وشريف قدره وجزيل ثوابه عند الله سبحانه. الثانية وكتب له 100 حسنة. الثالثة ومحيت عنه 100 سيئة. الرابعة وكان له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي. وهذا مما يؤكد أهمية المبادرة بإتيان هذا الذكر في أول اليوم حتى يكون حصنا له من الشيطان وحرزا واقيا له من الشيطان من أول يوم، ولا يؤخر هذه الفضيلة حتى ينتصف اليوم أو قرب نهاية اليوم، بل يحرص على اغتنامها من أول يوم. الخامسة ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. وليس المراد بقوله عمل أكثر من ذلك أي عد التهليلات 110 على سبيل المثال، فالتهليلات تعد كما وردت 100، لكن يستكثر من التهليل المطلق أو التسبيح المطلق أو النوافل بعمومها. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan manfaat-manfaat dan buah yang akan didapatkan bagi orang yang rajin senantiasa membaca zikir ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 5 manfaat yang sangat baik dan sangat agung dari zikir ini. Yang pertama, bagi orang yang membaca zikir ini setiap hari 100 kali, maka kanat lahu adla 10 riqab, seakan-akan dia membebaskan 10 budak. Ya, setiap hari seakan-akan dia membebaskan 10 budak di jalan Allah. Dan tentu kita ketahui semua bahwasanya membebaskan budak ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dituliskan untuknya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapuskan darinya 100 dosa. Yang keempat, zikir ini akan menjadi pelindung dia dari syaitan pada hari tersebut sampai di sore hari. Dan di sini menegaskan kepada kita pentingnya untuk bersegera membaca zikir ini di awal hari, agar zikir ini menjadi benteng seorang dari syaitan dan penjaga dia dari gangguan syaitan dari awal harinya, dan tidak mengakhirkan keutamaan ini sampai tengah hari atau sampai sore hari. Akan tetapi seorang berusaha membacanya di awal hari. Manfaat yang kelima, tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat nanti membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia bawa, kecuali seorang yang beramal lebih banyak darinya. Dan bukan yang dimaksud di sini beramal lebih banyak, yaitu dia membaca lebih dari 100 doa ini atau 100 kali zikir ini. Ya, bukan maksudnya seorang membaca 110 kali. Akan tetapi zikir ini dibaca sebanyak 100 kali. Namun boleh atau diperbolehkan bagi seseorang untuk memperbanyak tahlil mutlak atau tasbih mutlak dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya secara umum. قوله ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا القول فيه كالقول في الذي قبله، أن على المسلم أن يحرص على أن يأتي به من أول يوم. وقد تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة
لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فهذا نص على أنه من أذكار الصباح والمساء، فيؤتى بهذه التسبيحات 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih di setiap hari 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan penjelasan hadis ini sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu seorang muslim dituntut untuk segera membaca doa ini di awal harinya. Dan telah kita sebutkan sebelum pada kajian-kajian sebelumnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah wa lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi." Barang siapa yang ketika pagi hari dan ketika sore hari membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat nanti membawa sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia bawa, kecuali seorang yang beramal seperti apa yang ia kerjakan atau ia beramal lebih banyak darinya. Ini adalah nas yang menyebutkan bahwasanya zikir ini termasuk zikir pagi dan petang. Maka tasbih ini atau zikir-zikir ini dibaca atau zikir ini dibaca 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. قوله سبحان الله وبحمده هذا جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح تنزيه لله والتحميد ثناء على الله، فهو جمع بين التنزيه له عما لا يليق به والثناء عليه بما هو أهله. وهاتان الكلمتان دل القرآن الكريم على أنهما خاتمة كلام أهل الجنة في دخولهم الجنة، فقال الله سبحانه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فجمعوا بين هاتين الكلمتين التسبيح والتحميد. جعلنا الله من المكثرين من التسبيح بحمد الله ومن القائلين لها في جنات النعيم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdih atau zikir subhanallah bihamdih ini mengumpulkan antara tasbih dan tahmid, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala juga mengagungkannya dan memujinya. Karena tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan tahmid adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini adalah penggabungan antara tanzih, pensucian dari apa-apa yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla, juga pujian bagi Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang Allah berhak untuk memilikinya. Dan dua kalimat ini telah ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim bahwasanya dua kalimat ini adalah akhir dari perkataan penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Seruan mereka, yaitu penduduk surga, mereka mengatakan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, dan salam penghormatan mereka adalah salam, ucapan salam, dan akhir dari seruan mereka yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penduduk surga, ya, mereka mengumpulkan antara dua kalimat ini, kalimat tasbih dan kalimat tahmid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang banyak bertasbih dengan memuji Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menyebutkan kalimat atau zikir ini di surga yang penuh kenikmatan. قال رحمه الله: وروى موسى الجهني عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟
قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. انفرد به مسلم. قال الحميدي: هكذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات عن موسى أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان فقالوا ويحط بغير ألف. قوله: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة، هذا أسلوب تشويق، والاستفهام في قوله أيعجز بمعنى النفي، أي لا يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة، فشوقهم عليه الصلاة والسلام وتاقت نفوسهم لذلك. ولهذا سأله سائل من جلساء: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعظيم رغبتهم في تحصيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، لأن الحسنة ب10 أمثالها، كما دلت على ذلك عموم الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan Musa al-Juhani meriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yawmin 1000 hasanah? Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, kaifa yaksibu ahaduna 1000 hasanah? Qala yusabbihu 100 tasbihah fayuktabu lahu 1000 hasanah aw yuhattu anhu 1000 khati'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mampukah salah seorang di antara kalian untuk mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan? Maka salah seorang yang duduk bersama Nabi SAW bertanya, kaifa yaksibu ahaduna 1000 hasanah? Bagaimana seorang di antara kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan? Nabi SAW mengatakan, yusabbihu 100 tasbihah fayuktabu lahu 1000 hasanah aw yuhattu anhu 1000 khati'ah. Dia bertasbih dengan 100 tasbih, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Berkata Al-Humaidi, hakadha huwa fi kitab Muslim. Ini riwayatnya seperti ini dalam kitab Muslim di semua riwayat dari Musa, yaitu au yuhattu, atau dihapuskan. Berkata Al-Burqani, dan diriwayatkan oleh Syu'bah, juga Abu Awanah, juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan, mereka mengatakan wa yahuttu bi ghairi alif. Mereka mengatakan dan akan dihapuskan tanpa alif, artinya bukan atau, tapi dan. Beliau hafizahullah mengatakan, ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yawmin 1000 hasanah? Mampukah salah seorang di antara kalian untuk mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan? Ini adalah metode yang membuat orang ingin tahu, ya, penasaran. Adapun istifham, yaitu pertanyaan pada sabda Nabi SAW, ayajizu, mampukah? Ini adalah maknanya penafian atau peniadaan. Artinya tidak seorang di antara kalian pasti mampu untuk mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat para sahabat merasa ingin tahu, ya, bagaimana seorang mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari. Oleh karena itu salah seorang di antara para sahabat bertanya, kaifa yaksibu ahaduna 1000 hasanah? Bagaimana salah seorang di antara kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan, ya, setiap hari? Dan ini menunjukkan semangat para sahabat untuk melakukan kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yusabbihu 100 tasbihah fayuktabu lahu 1000 hasanah. Ya, seorang bisa bertasbih dengan 100 kali tasbih, maka akan dituliskan untuknya 1000 kebaikan. Karena satu kebaikan akan diganjar dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan ditulis 10 kebaikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam
dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال النووي هكذا هو في عامة نسخ صحيح مسلم، أو يحط بأو، وفي بعضها ويحط بالواو. وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين كذا هو في كتاب مسلم أو يحط بأو. وقال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن يحيى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ويحط بالواو والله أعلم. Ya, sabda Nabi SAW, au yuhattu anhu 1000 khati'ah, atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan atau 1000 dosa. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, ya, seperti ini tertera dalam semua nuskhah dari kitab Sahih Muslim, yaitu au yuhattu, atau dihapuskan dengan au, dan sebagian dengan wa yuhattu, dan dihapuskan, bukan atau tapi dan dengan waw. Berkata Al-Humaydi dalam kitab Al-Jam'u Bainas Sahihain, menggabungkan antara dua kitab sahih, seperti ini tertera dalam kitab Muslim, au yuhattu, atau dihapuskan dengan au yang berarti atau. Namun Al-Barqani mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah, Abu Awana, dan Yahya Al-Qattan, dan Yahya adalah periwayat yang meriwayatkan kitab Muslim dari arahnya. Beliau mengatakan wa yuhattu, dan dihapuskan dengan waw, ya, artinya dan dihapuskan, bukan atau dihapuskan. Wallahu a'lam. قال رحمه الله وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق. من أساليب التشويق العظيمة والترغيب في الخير والحث عليه، حيث قال كلمتان ثم أخذ يصف هاتين الكلمتين فقال خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، إلى أن اشتاقت القلوب شوقا عظيما إلى معرفة هاتين الكلمتين. بعد هذه الأوصاف العظيمة التي جمعت بين الخفة على اللسان، وهذا دليل على قلة العمل، فهو ليس عملا ثقيلا متعبا مجهدا، ومقابل هذه الخفة على اللسان ثقل في الميزان يوم القيامة، والذي يدل على عظم الثواب. فأفاد قوله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان قلة العمل وكثرة الثواب، وهذا فضل من الله أن يعمل العبد قليلا وينال عليه العظيم من الأجر والثواب. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dan sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi bihamdih subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Ada dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Penyayang, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi dan subhanallahil azim, atau subhanallahi bihamdi subhanallahil azim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Hafizahullah mengatakan kalimatani adalah khabar yang muqaddam atau khabar yang didahulukan. Adapun mubtada'nya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdi. Maka aslinya, ya, kalimat ini subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim kalimatani khafifatani 'alal lisani sampai akhir. Akan tapi didahulukan khabar dalam hadis ini, dan
beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan ketika mensifati dua kalimat ini. Kemudian setelahnya baru beliau menyebutkan mubtada, setelah seorang merasa ingin tahu untuk mengetahui apa dua kalimat yang ringan tersebut. Dan ini salah satu metode yang membuat orang penasaran dan ingin tahu serta motivasi bagi seorang untuk berbuat kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani, dua kalimat. Kemudian beliau mulai dengan menyebutkan sifat dari dua kalimat ini. Beliau mengatakan khafifatani 'alal lisani, ringan diucapkan, thaqilatani fil mizani, berat dalam timbangan, habibatani ilar rahman. Ya, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Penyayang. Sampai ketika hati-hati merasa sangat ingin mengetahui, penasaran apa dua kalimat ini yang menggabungkan antara mudah untuk diucapkan, dan ini menunjukkan bahwasanya tidak perlu beramal yang banyak, karena amal ini atau ucapan ini tidak berat, tidak membuat orang capek. Namun balasannya ya meskipun ringan di lisan, thiqal fil mizan, ya, berat dalam timbangannya pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya besar pahala ketika seorang membaca zikir ini. Maka sabda Nabi SAW, khafifatani 'al lisani, thaqilatani fil mizani, ya, ringan diucapkan dan berat dalam timbangan, menunjukkan bahwasanya amal ini sedikit namun pahalanya sangat banyak. Dan ini menunjukkan karunia Allah Azza wa Jalla, yaitu seorang hamba beramal sedikit namun ia mendapatkan pahala yang sangat besar. وفي الحديث إثبات الميزان، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Dan hadis ini menunjukkan benarnya mizan, yaitu timbangan pada hari kiamat nanti. Dan mizan atau timbangan ini adalah mizan yang benar-benar mizan yang akan ditegakkan pada hari kiamat. Dan timbangan ini mempunyai dua piring timbangan atau dua daun timbangan. Satu piring timbangan atau daun timbangan diletakkan di situ kebaikan-kebaikan, dan piring timbangan yang lain diletakkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan timbangan pada hari itu, yaitu hari kiamat, adalah kebenaran. Maka barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat kami. قوله حبيبتان إلى الرحمن في بيان عظم مكانة هاتين الكلمتين عند الله سبحانه وتعالى، وأنهما حبيبتان إلى الله، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله، خص اسم الرحمن بإضافة هذه المحبة إليه إشعارا بعظيم نصيب هؤلاء الذاكرين من رحمة الله. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, habibatan ila rahman, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Sang Maha Rahman, Maha Penyayang, menunjukkan besarnya kedudukan dua kalimat ini di sisi Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan di sini juga ada penetapan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Azza wa Jalla, dan dikhususkan penyebutan nama Allah Ar-Rahman, karena ini menunjukkan besarnya bagian yang akan didapatkan oleh orang yang berzikir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان قائمتان على التنزيه لله، فالأولى تنزيه أثبت بعد
وأثبت بعده الحمد لله، والثانية أثبتت بعده العظمة له. وحاصل هذا التسبيح أن الذاكر لله به نزه ربه تنزيها يستصحب مع الثناء على الله والتعظيم له جل في علاه. Zikir subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat ini dibangun di atas pensucian Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yaitu pensucian yang diikuti dengan pujian untuk Allah Jalla wa Ala, dan yang kedua pujian atau pensucian yang diikuti dengan penetapan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan kesimpulannya tasbih ini bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan zikir ini berarti dia telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, pensucian yang disertai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan untuknya. قال رحمه الله: وروى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انفرد به مسلم. هذا الحديث جمع الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلمات وأحبها إلى الله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وقد ورد في فضل هؤلاء الكلمات أحاديث كثيرة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جمعت طائفة منها في رسالة مطبوعة بعنوان فضائل الكلمات الأربع. والتسبيح تنزيه لله، والتهليل توحيد وإخلاص، والحمد ثناء على الله بما هو أهله، والتكبير تعظيم لله واعتقاد أنه الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. Kemudian Abu Saleh meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguhnya aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada dunia yang dengannya terbit matahari. Dan hadis ini menggabungkan 4 kalimat, yang mana kalimat-kalimat ini adalah sebaik-baik kalimat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana tertera dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba' subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ada 4. Yang pertama subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar, dan tidak masalah engkau memulai dengan yang mana. Dan tertera dalam keutamaan kalimat-kalimat ini hadis-hadis yang sangat banyak dari Rasul. بأحب الكلام إلى الله، فقال: إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده. انفرد به مسلم. قوله ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله هذا أسلوب تشويق، فلما اشتاق رضي الله عنه لمعرفته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وتقدم عظيم فضل هذه الكلمة وعظيم ثوابها في الحديث الذي قبله. Kemudian
Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kami mohon maaf atas terputusnya koneksi dari kajian bersama Syekh Abdul Razak Hafirahullahu Ta'ala. Kita masih menyimak bahasan dari kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid. Kami masih menunggu koneksi audio dari kota Madinah An-Nabawiyah. Semoga kita mendapatkan kembali koneksi untuk melanjutkan kajian penuh manfaat bersama Syekh secara langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah. Pendengar Radio Roja, kami hadir terlebih dahulu dengan beberapa jeda yang berikut ini. Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Al-Quran. ما تيسر من القرآن. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, kami coba untuk menyapa dan mendapatkan kembali koneksi audio dari kajian yang disampaikan oleh Syekh secara langsung. Naam, ya Ustaz. قدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. Dan kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini dan kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Jawaban dan atau nasihat dari materi kajian tadi disampaikan oleh Syekh secara langsung. Dan untuk selanjutnya, Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543. Dan pesan singkat bisa kirim ke 0819896543. Silakan untuk yang pertama kami coba sapa. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Dengan Ibu Samina di Cibinong. Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Ibu. Nah, qadarullah terputus koneksi dari kajian atau dari pertanyaan dari Ibu yang di Cibinong. Pertanyaan terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Edi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, tadi dijelaskan bahwasannya kita disunahkan untuk berzikir dengan menggunakan jari jemari agar terhindar dari riya. Lalu bagaimanakah jika ada kesulitan dalam arti sering salah di dalam menghitung jari-jari sehingga tidak sesuai dengan hitungan yang ditentukan atau yang dituntunkan, misalnya 100 kali atau hitungan tertentu? Apakah diberikan uzur bagi mereka yang sering salah dalam menghitung melalui jari-jari dengan menggunakan tasbih atau biji-biji tertentu untuk memudahkan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. يؤذر له أن يستخدم خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي زمنه كان هناك كبار سن ولم ينقل حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل شيئا يعد به التسبيح، بل رآه الصحابة يعد التسبيح بيده وقال للنساء اعقدن الأنامل فإنهن مستنطقات.
فالسنة الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هي هذه. Jawaban beliau hafizahullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang tua yang juga kesulitan untuk menghitung zikir-zikir tersebut, namun tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh para sahabat atau para menggunakan alat-alat penghitung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para wanita, "Aqidnal anamil fa innahunna mustantaqat." Hitunglah zikir-zikir tersebut dengan jari-jari, karena sungguhnya jari-jari tersebut akan berbicara nanti pada hari kiamat. Maka sunnahnya ketika seorang ingin menghitung zikir-zikir tertentu, maka hendaklah dengan menggunakan jari-jarinya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Syekh. Selanjutnya dari pendengar via telepon ada Bapak Syahrul di Kemayoran, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dikeraskan suaranya, Pak? Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Baik, ingin bertanya tapi di luar tema, mohon nggak apa-apa ya. Begini, orang tua kami masih melakukan kebiasaan haul untuk peringatan tahlilan, untuk peringatan meninggalnya ayah kami. Kami sudah mengingatkan bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Cuman ibu kami bahwasanya kalau mendekati tanggal kematian ayah kami, itu beliau sering bermimpi didatangi ayah kami gitu. Dan katanya beberapa alamat juga, maksudnya beberapa tanda ayah kami mimpi mendatangi keluarga kami, katanya itu ditafsirkan oleh ibu kami sebagai tanda bahwa ayah kami ingin dihauli gitu. Yeah. Apakah itu memang benar demikian? Ada ruh itu bisa mendatangi mimpi atau seperti apa, Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Syahrul, barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. وأخبر أمه بأن هذا فعل بدعة، لكنها قالت بأن كلما قرب تاريخ وفاة والدي أو زوجها دائما يأتيها بالمنام وكأن هذه إشارة إلى الاحتفال به. المنام عند أهل العلم لا يبنى عليه شرع ولا يبنى عليه عمل، وهذه قد يكون من أجل إبقائها على هذا العمل الذي هو ليس من شرع الله. قد يكون الذي يأتيها في المنام شيطان يصور لها الأمر على هذه الصورة لتبقى على هذه المخالفة. وننصح هذه الأخت الكريمة أن تكثر من الدعاء له بالمغفرة والرحمة، ولا تخصص هذا اليوم من الحول لتقيم احتفالا أو غير ذلك، لأن هذا العمل لا أصل له في شرع الله. Ya, jawaban beliau hafizahullah, sungguhnya mimpi-mimpi ya menurut para ulama tidak dibangun di atasnya syariat ataupun amal apapun. Artinya orang tidak boleh beramal atau menentukan satu syariat karena didasarkan oleh mimpi-mimpi. Dan bisa jadi yang mendatangi ibunya, ya mendatangi ibu sang penanya tadi adalah syaitan yang membuat dia tidak meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut. Dan beliau menasihatkan untuk memperbanyak doa saja kepada ya bapaknya atau kepada suaminya, doa agar diampuni oleh Allah Azza wa Jal, karena sungguhnya inilah yang bermanfaat untuknya. Dan adapun merayakan atau memperingati 100 hari atau haul kematian seorang, ini tidak ada petunjuknya dan perintahnya sama sekali dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Baik, terima kasih Jazakallah khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Syekh. Untuk selanjutnya soalun akhir, pertanyaan terakhir dari pesan singkat ada Pak Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh. Apakah dibolehkan bagi kami, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, di dalam berzikir dengan kalimat yang tadi disebutkan, di antaranya lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan lafaz-lafaz yang lainnya sambil kami beraktivitas, bagi bapak-bapak bekerja mencari nafkah ataupun bagi ibu-ibu melaksanakan rutinitas rumah tangga. Mohon nasihat dan penjelasannya, jazakumullahu khairan. أثناء قيامه بأعماله سواء ذكور أو إناث مثلا في بيتها تطبخ وتذكر هذا. نعم، هذا الذكر المطلق يعتنى به في كل وقت، قياما وقعودا وراكبا وماشيا ومضطجعا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهذا الذكر المطلق يؤتى به على كل حال، في كل وقت، في القيام، في القعود، في الحركة، في المشي إلى غير ذلك. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jawaban beliau boleh saja, dan hal ini diperbolehkan ketika orang membaca zikir-zikir yang mutlak, dan zikir-zikir tadi dia baca ketika dia sedang berdiri, sedang duduk, sedang baring, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya boleh saja dia sambil membaca zikir-zikir tadi, ya. Dan akhirnya kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan sungguhnya Allah Maha dekat dan Maha menerima doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan materi bahasan dari syarah atau penjelasan kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kesehatan, keberkahan untuk beliau beserta para masyayikh di Kota Madinah An-Nabawiyah. Juga untuk Ustaz Iqbal Gunawan MA yang telah menerjemahkan, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, serta untuk Anda semua pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda. Mohon maaf karena beberapa kali terputus koneksi kita bersama Syekh. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan bahasan dari kitab yang penuh manfaat dengan lancar, dan dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan faidah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Demikian di Kota Islam, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ayat